Oke, ada dua kata ya, ada publisitas, ada politik. Politik tidak perlu kita jelaskan lagi karena sudah sering kita jelaskan ya. Nah, sekarang publisitas. Ya. Publisitas, apa sih publisitas itu? Nah, ada beberapa definisi, ya kita ambil beberapa saja. Misalnya yang pertama ya dari Howard Stevenson, bahwa yang namanya publisitas atau publicity is news about events that are planned. Bahwa yang namanya publisitas itu adalah berita mengenai kejadian atau peristiwa yang direncanakan. Ingat ya, kata kuncinya bahwa publisitas itu adalah direncanakan. Jadi bukan dilakukan secara mendadak, ada perencanaan. Kemudian definisi yang kedua dari Dr. Andes R. Rukomi, bahwa publicity atau publisitas adalah teknik penyiaran suatu berita tentang peristiwa yang direncanakan terlebih dahulu dalam media massa ya, tanpa membayar untuk kepentingan seseorang, suatu badan atau satu hal. Ada kesamaan di sini tentang yang direncanakan. Bahwa memang publisitas itu harus direncanakan, kalau enggak nanti hasilnya tidak maksimal ya. Dan pada definisi yang kedua ini ada tambahan tanpa membayar. Ya memang publisitas itu pada tahap awal atau secara umum tidak membayar ya. Tapi nanti ada memang bentuk publisitas yang berbayar. Tapi secara umum tidak ya. Dan publisitas ini untuk kepentingan bisa seseorang kayak tadi Anies Baswedan atau AHY tokoh ya, atau badan, lembaga, misalnya partai. Jadi partai politik, perusahaan bisa melakukan publisitas. Atau suatu hal, ya suatu ide, satu gagasan baru itu mau diperkenalkan, misalnya gagasan tentang revolusi mental gitu, dan lain sebagainya ya. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga dari M.O. Palapa, bahwa publicity atau publisitas adalah suatu bentuk spesialisasi publisistik yang bertujuan hendak membentuk pendapat umum dengan menyiarkan berita-berita, terutama dengan menciptakan peristiwa atau kejadian. Nah, definisi yang ketiga melengkapi ya dengan tujuannya. Ya. Jadi publisitas itu di situ dilakukan dalam rangka apa? Membentuk pendapat umum. Ya, pendapat dari masyarakat. Ketika AHY ikut jalan atau di acara gerak jalan masyarakat dan dia ikut, kan kemudian membentuk pandangan orang, membentuk pendapat umum di masyarakat. Oh AHY begini-begini. Ya, oh AHY mau berbaur dengan masyarakat. Oh AHY mendukung kegiatan olahraga. Itu pendapat umum. Atau juga sama ketika tadi Anies Baswedan datang ke resepsi pernikahan Kaisang Pangarap, kan kemudian muncul banyak pendapat ya tentang Anies yang tadi misalnya tetap menggunakan jas, tidak menggunakan pakaian adat Jawa, atau pendapat yang lain. Ya, Anies menjadi magnet tadi kan ada ya. Jadi dengan publisitas ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Dan peristiwa itu sebenarnya diciptakan ya, menciptakan peristiwa. Ya ketika AHY datang ke tempat gerak jalan itu sebetulnya kan dia menciptakan peristiwa. Sama juga ketika Anies datang ke pesta pernikahan itu artinya dia menciptakan peristiwa. Definisi yang keempat ini yang paling singkat, Miles Fish-Ragner mengatakan dengan singkat banget bahwa publicity is planned news, bahwa publisitas itu adalah ya berita yang direncanakan. Itu definisi yang paling sederhana, yang paling singkat ya. Plan news. Jadi peristiwa yang direncanakan. Nah, dari 4 definisi di atas kemudian kita ambil kesimpulan ya. Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan publicity atau publisitas adalah teknik penyiaran berita
teknik penyiaran berita tentang peristiwa yang diatur atau diciptakan terlebih dahulu untuk kepentingan seseorang, suatu badan, atau suatu hal dalam tahap pertama tidak memerlukan biaya. Nah, ini apa namanya definisi yang merangkum dari 4 definisi di atas ya. Jadi tentang peristiwa yang diatur atau diciptakan, artinya direncanakan gitu ya. Untuk kepentingan seseorang, tokoh, bisa juga partai, badan gitu. Dan tahap pertama tidak memerlukan biaya. Mungkin nanti ada yang perlu biaya. Oke. Nah, itu definisi tentang publisitas ya. Jadi publisitas seperti itu. Nah, sekarang apa saja sih tujuan publisitas? Tujuan publisitas apa sih? Ada 4 ya tujuan publisitas. Yang pertama adalah memperoleh perhatian. Nah, mendapatkan perhatian. Ini terutama bagi tokoh atau partai yang relatif masih baru, yang belum dikenal. AHY saat itu meskipun dia anak presiden, ya, anak Susilo Bambang Yudhoyono, tapi di dalam dunia politik dia masih anak baru, belum dikenal luas, apalagi sebagai calon gubernur DKI. Sementara lawannya Anies dan Ahok kan udah dikenal luas masyarakat. Maka bagaimana caranya agar dia mendapatkan perhatian dari masyarakat? Ya, maka bikinlah publisitas. Dia ikut kegiatan masyarakat sehingga orang-orang pada memperhatikan, oh ini AHY calon gubernur gitu ya. Dan mendapatkan perhatian dari masyarakat itu sudah sesuai dengan tujuan publisitas tahap pertama. Maka dalam bahasa yang lain publisitas itu publisitas itu tujuan pertamanya mencari perhatian gitu. Bisa jadi ada orang yang setelah berusaha tapi tetap aja nggak dapat perhatian dari masyarakat. Nah, misalnya tokoh politik dia udah berusaha datang ke sebuah kegiatan gitu ya, ikut bergabung dengan masyarakat, harapannya sih mau diperhatikan tapi ternyata nggak dapat perhatian, nggak diliput media ya, gagal. Nah, kalau dia mendapatkan perhatian masyarakat, diburu, diwawancara, nah itu berarti mendapatkan perhatian. Oke, itu tujuan pertama dari publisitas. Kemudian tujuan yang kedua adalah memperoleh penghargaan. Nah, yang dimaksud penghargaan di sini tuh bukan dalam bentuk hadiah gitu ya. Si tokohnya dapat hadiah dari masyarakat, bukan. Penghargaan di sini maksudnya adalah respon yang positif. Ya. Nah, ketika seorang calon atau partai gitu ya melakukan publisitas kayak kasus AHY atau Anies tadi, lalu kemudian masyarakat memberikan respon yang positif, memberikan penilaian yang positif, nah itu artinya dia sudah memperoleh penghargaan dari masyarakat. Ya, gitu. Dan itu kalau itu terjadi berarti berhasil publisitasnya ya karena mendapatkan penghargaan, mendapatkan respon yang positif, mendapatkan respon yang positif dari masyarakat itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Terutama kalau orang-orang baru, oleh partai-partai baru. Nah, sekarang misalnya untuk pemilu 2024 ini kan ada beberapa partai politik baru ya. Ada Partai Gelora, ada Partai Umat, ada apa lagi ya? Ada beberapa ya. Ada yang juga tidak lolos ya, Partai Prima. Nah, tentu partai-partai baru itu kan relatif belum dikenal oleh masyarakat. Gitu. Maka dia harus rajin melakukan publisitas. Nah, nanti dilihat apakah ketika melakukan publisitas itu, misalnya partai baru itu menggelar kegiatan di mana gitu ya. Apakah dapat respon yang positif atau tidak dari masyarakat. Nah, kalau tidak berarti ya belum berhasil. Apalagi ini calon-calon anggota legislatif ini kan banyak sekali dan mungkin banyak yang baru yang sama sekali nggak dikenal oleh masyarakatnya ya. Yang baru pertama menjadi caleg gitu ya, bagaimana supaya dikenal gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah melakukan publisitas. Dan publisitas itu bukan kampanye ya. Jadi
dan dilakukannya ya di luar waktu kampanye, maka jangan sampai dilakukannya pas kampanye. Kalau pas kampanye ya udah dianggap kampanye. Jadi publisitas dilakukan di luar waktu kampanye. Oke. Kemudian yang ketiga, lebih jauh lagi dari penghargaan adalah goodwill. Kalau kalau si pelaku publisitas ini, baik tokoh maupun partai, mendapatkan respon yang positif atau penghargaan dari masyarakat, maka berikutnya akan mendapatkan goodwill, kehendak baik. Misalnya sikap yang simpati dari masyarakat, mau kerjasama, masyarakatnya diajak kerjasama, mau mendukung, ya. Calon bikin kegiatan, masyarakat mendukung. Nah, itu udah lebih jauh dari respon positif, naik lagi. Ada goodwill, sudah mendapatkan goodwill dari masyarakat, dari halayak. Nah, ini berarti tujuan publisitas sudah lebih berhasil. Apalagi kalau sampai pada yang keempat. Nah, ini tujuan utama dari publisitas adalah popularitas. Jadi tujuan utama dari publisitas adalah popularitas. Ya, ya karena ada beberapa tadi aktor yang ya belum dikenal luas oleh masyarakat, ya maka kan eh, mereka berusaha agar dikenal, agar populer. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan publisitas politik ini. Ya.